menggunakan kata Eli. Nah, ketika dia menyerahkan nyawanya itu, tidak lama lagi nyawanya akan habis, dia berseru, dia bergantung kepada Eli itu. Nah, kalau Eli adalah Bapa di surga, ya itulah dia menggunakan kata Eli, Eli lama sabatani, karena dia bermohon langsung. Ketika dia berdoa juga kan kita nggak tahu apa yang disebutkan lebih dahulu, Bapa di surga atau Elia. Dia kan sering berdoa, Yesus sering berdoa di taman. Dia mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Nah, kita kan nggak tahu apa isi doanya, apa permulaan doanya. Ada di situ. Kalau Ya, dia Bapa, menyebut kiranya cawan ini berlalu lalu daripadaku, itu kan kalaulah yang saya ya, dia maksudnya. kan bermohon cawan lalu daripadaku, ya artinya dia tahu, Bapak tahu bahwa dia akan menderita, disalibkan, ya akan dianiaya, disiksa. Tapi makanya dia bermohon, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Jadi dia pasrah saja pada apa yang akan terjadi. Kan Bukan, sudah tahu isi Bapak, sudah doanya yang kita bahas, Bang. Bukan isi doanya. Penggunaan kata Eli loh, Bang. Penggunaan kata Eli. Sementara di dalam Bible itu disebutkan hanya ada satu Bapa, yaitu Allah, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Itu kan kata Paulus. Nah, Eli sama sekali tidak pernah disinggung. Tidak ada singgungan masalah Eli ini apa. Hanya teman-teman Kristen ini memakai dari sisi bahasa. Pertanyaan saya, kalau memang sisi bahasa Eli itu adalah Allah atau Bapa, kenapa tidak tertulis dalam Bible? Bukankah lebih simpel? Eli 3 huruf, Bapa 4 huruf, Allah 5 huruf. Kenapa ya, tapi baru kan tercatat artinya, sekali aja? ya, tapi kan artinya ada ditaruh di situ. Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya berarti Eli untuk Allah juga. Gimana ya menjelaskannya ya? Kan Inilah, ada Pak, di karena situ terlalu banyak ini inkonsistennya gitu loh. Jadi di sini Bapa Allah itu sama, tapi ketika di penyaliban dia cuma panggil Eli. Terus kalau itu mau disamakan, sementara tidak ada pengajaran satupun dari Yesus, baik dia baru lahir sampai dia umur 33 tahun, baru sekali yang tercatat di Bible itu dia ucapkan Eli itu loh. Itu yang jadi problemnya, pertanyaannya di situ. Yesus siapa yang disalib ini? Bukankah dia mengajar pakai Bapa? Dia berdoa pakai Bapa, semuanya pakai Bapa atau Allah, bahkan Maha Kuasa. Tapi Eli ini siapa? Eli ini? Bisa paham. Jadi artinya bukan Yesus yang berseru Eli. Artinya bukan Yesus yang disalibkan menurut Anda ya? Ya, orang lain seolah-olah Eli ini entitas tertinggi, tapi tidak ada yang tahu gitu loh. Hanya mencoba digiring dari sisi bahasa saja. Oh, Eli itu artinya Allahku, Allahku. Enggak gitu, Bang, cara kita seorang akademis menilai sesuatu kan. Ini ada sebuah maksud, tujuan gitu loh. Tapi sayangnya literasi Kristen cuma satu, Bible, itu masalahnya. Tidak ada di luar Bible yang memiliki otoritas. Nah, ini problem, Bang. Sehingga semua muncul dari argumentasi-argumentasi yang tergantung pemahaman doktrinnya gitu loh, Bang. Iya, kalau denom-denom lain kan punya tafsirnya, punya kitabnya, penafsir sendiri ya. Ya kalau saya juga punya yang namanya tulisan-tulisan Roh Nubuat. Jadi di situ juga dijelaskan tentang kenapa Yesus harus jadi korban, kenapa dia diutus, kenapa bukan malaikat yang diutus. Ya, kenapa Yesus anak Allah? Nah, itu ada kitab yang ada buku-buku yang menjelaskan, yang judulnya Para Nabi dan Bapa, Para Nabi dan Raja, Bapa dan Raja, Zaman Bapa. Nah, ada kerinduan itu, segala zaman. Poinnya adalah siapa dia yang disalib ini yang seru-seru kepada Eli. Bahkan itu di saat kritis loh. Di saat yang kritis, sementara Yesus satu hari sebelumnya berdoa memohon kepada Bapa. Tapi ketika di saat yang kritis dia menyebut Eli. Eli ini siapa? Akhirnya digiringlah kata Eli itu dari kata Eloa. Oke, kalau itu secara bahasa. Tapi kenapa Bible inkonsisten dalam menulis? Bahkan kalau dipikir kata Bapa dan kata Allah itu ada ya 50-50 lah kalau dikatakan. Eli sama sekali tidak ada singgungan itu, sampai cuma satu peristiwa aja, yaitu ketika dia berseru. Itu aja. Ini pertanyaan, Bang. Kalau orang yang kritis, Bang, dia akan mempersoalkan ini, Bang. Ya, saya kan baca di
apa namanya Bible Commentary dari Ellen G. White. Dia saya akan cari kalau apa maksud kata Eli, kenapa dia menyebut Eli, nanti akan saya cari di buku itu. Kalau saat ini Tahu saya tidak ada kajian khusus atau menjawab pertanyaan yang seperti ini yang sebelum-sebelumnya. Paling hanya bertanya tentang apa itu Eli, siapa itu Eli. Nah, dijelaskan. Nah, tapi pertanyaannya ketika kenapa dia berseru Eli, nah itu belum ada penjelasan, belum ada pembahasan, setahu saya. Iya, kita juga kan nggak tahu bahasa apa namanya, bahasa orang Israel itu Eli itu apa. Ya kita tanya saja orang Yahudi. Bahasa Aram, Eli. Ini yang saya bilang, Bang. Bukan terkait apa arti Eli, bukan. Saya nggak tanya apa arti Eli, nggak. Saya tahu juga kata Eli. Eli Eloah dalam Ibrani, Eloah. Nah, Eli Aram. Yang saya tanya, kok bisa ada sosok yang katanya Yesus pada saat kritis yang dia panggil Eli? Itu loh, Bang. Poinnya di situ, bukan apa arti Eli, bukan. Oh, gitu. Jadi Yesus itu kan mengajarkan kita bahwa Yesus sendiri bergantung pada Bapa, bukan pada dirinya sendiri. Nah, makanya ketika mau habis nyawa, saya juga ketika sakit, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Kita tidak bergantung kepada manusia. Dokter juga hanya manusia. Jadi Yesus juga ketika mau habis nyawanya, dia berseru kepada di mana dia bergantung. Nah, ya, itu dia, Bang. Dia berdoa, dia sebut Bapa. Dia mengajar, dia sebut Bapa atau Allah. Dia mengajak orang menyembah, dia sebut Allah. Nah, ketika disalib, dia berseru Eli. Ini yang jadi problem pertanyaan saya sampai hari ini. Kok bisa dia panggil Eli, bro? Apa susahnya di Bible ditulis? Apa susahnya ditulis di Bible, Allahku, kenapa engkau meninggalkan? Kan gak sulit. Sementara yang lain kan ada tulisan itu. Pengajaran Yesus tentang itu. Ya, nah, itu, Bang. Saya akan tanya senior saya. Nanti saya sering di room ini kok. Kalau Pak Abu kita ketemu lagi, ya saya mau tanya senior saya dulu, kenapa dia berseru Eli bukan Bapa? Baik, sebab tadi malam ada 3 Kristen, ya, yang saya anggap mereka mumpuni ya dalam diskusi karena memiliki literasi yang banyak. Mereka sudah angkat bendera putih, menyerah. Kami kalah, Pak. Kami nggak bisa lagi menjelaskan karena keterbatasan literasi. Saya juga kalau mau menjelaskan sesuatu, takut saya salah menjelaskan, nanti saya dibilang bohong. Makanya saya harus cari tahu dulu, sebab kita juga punya buku-buku yang menjelaskan. Siap. Ya. Setahu saya, Bang, tidak ada pembahasan terkait pertanyaan saya. Setahu saya, Bang, saya sudah cari dulu nih. Siapa tahu memang ada jawabannya gitu kan? Ya, kalau saya kan hanya buka tulisan-tulisan Ellen G. White yang menjelaskan isi Alkitab Perjanjian Lama dan Baru. Jadi saya akan tanya senior saya, siapa tahu ada. Nanti saya ketemu lagi dan saya bukakan datanya itu. PR dulu saya buat pernah kita. juga, Bang, satu kali sama ibu pendeta. Sampai ibu itu bilang begini, saya loh sudah 11 tahun jadi pendeta, sering nonton diskusi debat internasional, nonton Bang Zuma, belum ada pertanyaan ke Bang Abu. Bukan pertanyaan tadi yang sering orang tanya, di mana ayat Yesus Tuhan, kan gitu, di mana ayat Yesus Tuhan. Saya tanya ke ibu pendeta, di mana perikop Yesus Tuhan, angkat bendera putih dia bilang saya kalah 1-0. Emang tidak ada, Bang. Yang ada Yesus hamba Tuhan, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Tapi untuk Yesus Tuhan satu perikop tak ada. Ada nggak satu perikop? Ada ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ada ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia ngaku Tuhan. Kalau aku Tuhan dan itu cuma melakukan hal ini, kamu juga wajib melakukannya. Begitu yang disampaikan. Kalau cuma potongan satu ayat, itu ada banyak. Makanya saya tidak tanya di mana ayat Yesus Tuhan, yang saya tanya perikop Yesus Tuhan, perikop. Oh iya, kalau nggak ada nggak usah kita cari. Jadi kita kembali. Soalnya begini, Bang, ketika kita membahas bukan ketuhanan Yesus, selalu kita dirujuk. Coba lihat perikopnya apa, lihat perikopnya apa, selalu gitu. Kalian jangan comot-comot ayat, lihat konteksnya, lihat perikopnya. Nah, ketika saya balikan hal yang sama, ketika saya balikan hal yang sama, ya Pak, di mana Yesus Tuhan? Di bawah ayat-ayat. Saya bilang lihat perikopnya.
mereka nggak mau. Coba, nggak mau melihat Kalau perikopnya. kalau Yesus Tuhan ada, dari Yesus sendiri ngomong ketika di perjamuan itu. Dan kalaupun Paulus menyebut Yesus Tuhan tidak diterima oleh pembacanya, ya nggak apa-apa. Tapi yang jelaskan kita mengakui sebagai orang Kristen mengimani bahwa Paulus itu adalah utusan Kristus juga. Jadi kalau Paulus menyebut Yesus Tuhan, ya itulah kita pegangan kita juga begitu. Nah, jadi Kalau mengenai Paulus sendiri, Bang, memang masih simpang siur ya, sebab itu jauh setelah Yesus tidak ada. Kemudian nanti tergantung termasuk pertanyaan Bang Zuma yang dia bikin hadiah 20 juta. Itu siapa yang bisa memastikan bahwa yang diketemu oleh Saulus di Damsik itu adalah Yesus, anak Maria? Nggak ada yang bisa memastikan. Terus kalau Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kalian mengakuinya atau tidak? Menampakkan diri di mana? Yesus kan pernah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di situ ada Maria Magdalena, ada banyak kisah ya, di mana Yesus ketemu Maksudnya lagi. yang kebangkitan Yesus itu? Setelah Yesus bangkit, Aha. Thomas nggak percaya. Lalu Itu Yesus katakan, bukan "Kita berbicara dari kebangkitan Yesus. Kalau kita lihat redaksinya secara menyeluruh, itu tidak sama sekali Yesus tidak menunjukkan dia bangkit. Pertama, apa hal-hal yang kita bisa persoalkan? Pertama, kita akan bahas masalah tubuh kebangkitan. Itu dulu kita bahas dulu, tubuh kebangkitan. Kemudian perkataan Yesus. Ketika Yesus berkata, "Aku belum pergi kepada Bapakku, kepada Bapa. Jangan sentuh aku belum pergi kepada Bapa. Tapi katakanlah kepada saudara-saudaraku, mulai sekarang aku akan pergi kepada Bapamu dan Bapakku, Allahku dan Allahmu." Ini satu. Yang kedua, kalau memang tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang kekal, yang tidak bisa mati, kenapa dia harus menyamar? Kenapa dia harus sembunyi-sembunyi? Bukankah tidak ada efeknya walaupun dia terang-terangan mengatakan demikian gitu? Lalu apakah jawaban gini, Bang, apakah itu sudah selesai nubuatan? Sudah selesai nubuatan, Bang. Kan menderita, mati, bangkit, selesai. Nggak ada lagi yang harus dikhawatirkan gitu loh. Kenapa dia harus bersembunyi? Lalu ketika bertemu murid-murid, ketika murid-murid katakan dia hantu, dia ingin memastikan dia bukan hantu, bukan memastikan dia bangkit. Sebab ada perkataan Yesus, hantu tidak memiliki tulang dan daging, kan gitu. Dia tidak menyatakan dia bangkit. Kemudian kalaulah betul ada nubuatan itu, tentu murid-murid tidak akan kaget dengan kebangkitan. Justru mereka akan bersorak-sorak bahwa telah tergenapi nubuatan. Kan gitu. Iya, Yesus sendiri kan pernah mengatakan dia itu akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu Yesus sendiri yang bicara itu. Nah, jadi kalaupun tidak dinubuatkan di perjanjian lama, ya apa yang diucapkan Yesus yang kita perhatikan. Pertanyaan saya, dia ucapkan itu ke siapa? Sudah, Anda baca ketika sebelum Yesus dikuburkan ada percakapannya dengan murid-murid. Mari kita ke Yerusalem. Nah, Ya. ketika mereka berangkat ke Yerusalem, Yesus ceritakan apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, makanya mengenai nubuat Yunus tentang 3 hari di kuburan itu Yesus juga mengutipnya. Nah, jadi ada Yesus yang mengucapkan tentang dia akan bangkit. Oke, sekarang kita lihat keadaan itu. Kita bikin kronologi ya. Ketika murid-murid itu tahu bahwa Yesus telah mengabarkan, kan mereka percaya kepada Yesus. Sebab apa yang dikatakan Yesus, siapa tidak percaya kepada anak, maka dia tidak percaya kepada Bapa, kan gitu. Dan murid-murid ini tahu segala firman sudah disampaikan kepada mereka, kan gitu. Dan mereka percaya Bapa yang mengutus Yesus. Kalau ada nubuatan itu, kira-kira anggap saja ragu ya, 50% murid-murid ini ragu. Tapi ketika terjadi peristiwa kematian, kan pasti mereka mengarah ke, oh ini yang dibilang sama Yesus. Ya kan? Dia akan mati. Berarti setelah itu mereka akan menghitung hari nih, hari Jumat, berarti Sabtu, Minggu, mereka udah tahu nanti akan bangkit sesuai dengan nubuatan Yesus. Karena ada 2 nubuatan, mati, bangkit yang disampaikan Yesus, kan gitu. Nah, kalau mereka ragu di awal sebelum ada kematian, mungkin wajar. Tapi ketika mereka dengar desas-desus Yesus mati disalib, berarti mereka harus bergembira dong. Karena nubuatan tergenapi. Akan tergenapi lagi berikutnya apa? Kebangkitan. Harusnya mereka menunggu itu, bukan malah sembunyi dan mengatakan dia hantu.
Gitu bang. Kan waktu dia lihat jelas. Pak Abu dan saudara-saudara, maaf ya, saya jam kerja lagi ini, saya mau kerja lanjut lagi ya. Ini jam 12.25, maaf ya. Abu Saya dengan saya turun aja, dulu Pak ya. Mantu. Abu dengan saya aja. Host, Malam lari juga kok. Saya bikin pertanyaan yang sama kok. saya bukan lari, saya lagi kerja. Bukan Kan pakai jam pas, kerja. pakai pas di bawah, pakai pas ini. Dia bilang sama dia aja. Dia dengan saya aja. Oke, Pak Abu. Tadi kamu tanya bahwa apakah murid-murid senang? Ya, kalau dalam keadaan seperti itu, orang sedang ketakutan apapun hilang. Karena dia mau ditangkap kan. Orang kalau mau disalib gurunya kan sudah dikatakan kepada mereka, Yesus, waktu saya disalib kalian akan pergi meninggalkan aku. Gitu. Petrus juga akan menyangkal dia 3 kali. Kan gitu, sebelum ayam berkokok. Betul tak? Tak bahas tema lain aja pakai pas kalau nggak pakai. Soalnya udah saya udah tahu lah, nggak mungkin Ya pakai jangan pas. menyerah. Ya jangan kamu menyerah. Jangan lari. Bukan saya yang menyerah. Masa saya yang menyerah? Menyerah. Memang kamu menyerah. Karena saya tahu semua isi Alkitab. Kamu jangan lari itu. Karena ini Waduh. selesai kamu bertanya bilang si itu lari lagi. Akhirnya nggak lari. Aku Enggak, kasih selesai hati. saya nggak bilang Saya Pak kasih Kris tahu lari. kamu jangan bilang orang yang tidak tahu kamu nanya-nanya. Tapi kamu yang tahu kamu mau lari ya. Coba. Enggak. Coba. Saya kan Jalan. bilang untuk tema ini semalam sampai lari. Kan? Mana lari? Loh semalam? Lari. Ayo. Mana saya lari? Saya di Lari semalam. Makanya sudahlah, saya bilang nggak usah bahas tema itu, yang lain aja. Bahas tema lain aja. Saya Jangan yang tadi. saya dikit sama si itu. Enggak Ya, dikik. Anda langsung bilang saya mau turun, ada urusan. Udah gitu. Iya salah orang kamu. Salah Enggak. orang. Saya tidak. Saya ingat karena beberapa kali teman-teman minta pakai pas, besarin suaranya, kayak Mana gini suara. ada? Aduh, ya udah. Ya kan saya tidak turun. Saya memang dikit sama inspirasi tadi malam. Diturunin sama inspirasi. Gara-gara si siapa tuh? Si itu bilang muka monyet itu. Ah, makanya saya dikit diturunin sama si inspirasi. Bukan saya lari. Saya nggak pernah lari kalau Bukan kamu yang mau itu. bahas dengan saya. Bang. Kapan saya naik lagi? Saya cuma 1 kali naik. Bang, Setelah itu saya Bang. males ya. Kalian ini memang cuma ngomong doang, nggak bisa ngomong sama saya. Ah gitu. Bang Kefas. Ngomong sama saya coba. Ya, Bang Kefas. Kamu Bang cuma Kefas bisa nggak kuat. ngomong sama orang yang tidak tahu. Iya, Bang Kefas nggak kuat literasinya, Bang Kefas nggak kuat. Kita bahas yang lain aja. Bilang saya kuat. Nggak Kamu kuat yang literasi. kuat. Enggak, rujukan Makanya abang itu literasi di saya mana? nggak kuat. Paling di Bible juga. Kami pun baca Bible. Memang di Bible mau di mana? Di luar Bible tuh Masalahnya di situ. Masalahnya di di situ. luar Kemana Bible lagi? itu adalah suara iblis. Ya nggak Selain apa-apa. Bible nggak ada suara lain. Ya suara yang Iya. luar itu iblis semuanya suaranya. Iya, nggak apa-apa, Hanya nggak apa-apa. Bible saja yang kita percaya. Karena saya percaya Bible, saya jadi percaya. Saya mempunyai kuasa untuk membangkitkan. Terlalu ngomong kemana-mana. Keyakinanmu itu kami nggak maksa. dong, Kami nggak Tapi maksa bukan keyakinanmu. begitu. Ketika kau yakini bahwa Kamu Bible itu bilang sumber itu begitu kan. dari itu keyakinan. Itu keyakinan Memang Anda. begitu. Sekarang kita uji. Apakah keyakinanmu sejalan dengan yang sumber yang kau yakini sebagai kitab suci atau tidak? Memang sejalan, kalau nggak sejalan. Oke, apa ayo saya kita dapat uji, kita uji, kuasa ayo. Tuhan. Kita uji. Coba sekarang. Apakah Ya, udah uji. kau kan tahu Bible dari terjemahan doang kan? Nggak pernah merujuk ke original teks kan? Betul tidak? Jujur dulu, jujur. Kalau Anda- original teks, saya memang tidak semua saya hafal. Bukan hafal, saya saya nggak tanya hafal. Ya.
yang diketahui Anda atau Kristen pada umumnya tidak pernah mau merujuk ke original teks. Selalu mereka berkata, kami sudah cukup dengan apa yang diterjemahkan oleh LAI atau lembaga atau bahasa Indonesia. Itu selalu jawabannya. Nah, kami pun bahasa Indonesia, kami paham bahasa Indonesia. Kan gitu. Hanya bedanya kami membaca dengan akal dan gramatikal. Kalian membaca Bible dengan doktrin. Itu bedanya. Siapa Kalian membaca bilang? Bible itu dengan doktrin. Oh iyalah. Saya tidak Buktinya. tidak dengan doktrin. Baik, Ya, saya kita baca uji. sesuai Lepaskan dengan apa yang di dalam baik, Alkitab. lepaskan doktrin, kita baca Bible sesuai yang tertulis saja dengan pola bahasa Indonesia yang berlaku. Setuju nggak? Ya sudah, setuju. Setuju? Setuju. Lepaskan doktrin. Lepaskan doktrin. Oke. Bapak pernah nggak? Ya, semua saya hidup sesuai doktrin dari Alkitab. Alkitab itu ada doktrin saya. Oke, baik. Artinya Alkitab adalah doktrin Anda. Siap? Setuju? Saya mau tanya Anda sekarang. Yang dikehendaki oleh Yesus kepada dunia supaya dunia percaya dan tahu Dia Tuhan atau utusan? Silakan. Ini yang disebut bahwa kepada dunia Yang diinginkan oleh Yesus dari dunia ini, yang diinginkan waktu itu tidak dikatakan untuk dunia. Waktu itu dikatakan untuk Israel. Gini, baca Yohanes 17:21 Pak Kepas. Silakan kalau memang mau saya bacakan atau Pak Kepas sendiri baca, kita sama-sama baca, silakan. Yohanes 17:21, Yohanes 17:21, Yohanes 17:23. Coba Bapak baca dengan kencang kita dengar. Yohanes 17 ya. Iya, 21 dan 23. 21, 23. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka di dalam kita semua dunia percaya bahwa Engkau lah supaya yang telah dunia mengutus sebentar. aku. Supaya dunia percaya, tahu, supaya dunia tahu Dia Tuhan Engkau atau di utusan. dalam aku. Sebentar, supaya dunia tahu Dia Tuhan atau utusan. Dia Tuhan. Di mana itu sudah pakai doktrin? Katanya jangan pakai doktrin. Tidak, bahwa Engkau mengutus aku, bahwa Dia memang diutus, tapi kita percaya kepada. Nah, ya, mulai nggak jujur, mulai nggak jujur. Memang Tadi Dia kan sepakat. mengutus aku ini bukan. Ya, Nggak ada kata utusan di sini. Sebentar, kata Yesus Tidak ada kata supaya utusan. astaga. Supaya dunia Itu tahu kan Yesus tidak ada kata. kata Yesus supaya dunia tahu Yesus utusan atau Tuhan. Saya tanya. Tidak ada dikatakan utusan di sini. Loh, kalau dia Bapak mengutus dia namanya apa? Bapak mengutus aku, berarti Dia menyampaikan firman-Nya. Iya, berarti itu Utusan juga. Nah, Firman juga utusan. utusan ya kan. itu Ya. utusan namanya. Firman Maaf. yang keluar dari mulut itu. Aduh. Firman yang Ini keluar dari mulut. kita sudah sepakat. Kita Apa yang pakai terjadi? akal dan pola gramatikal dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Anda iya. Baru satu Iya. ayat Anda sudah doktrin. Anda sudah pakai doktrin. Coba. Di sini Sebentar kita lagi memang bahas dikatakan Bible. aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Terus. Kalau dikatakan bahwa apa yang diutus Bapa itu adalah Bapa mewakili Bapa itu sendiri kan? Mulai ngawur ini mulai ngawur. Apa Sudah mulai banyak ngawur. ngawur? Saya tanya sekarang suaramu ke sini, apa kamu bukan? Kamu utus suaramu ke sini. Yohanes Itu utusan 17:21, bukan? Pak. Coba saya tanya, itu utusanmu kan? Suaramu ini, utusanmu kan? Bukan. Ih, bukan. Saya- Berarti sama. Sama berarti. Bukan. Karena dia mengatakan ngutus aku. Berarti kamu menyatakan suaramu kan sebagai utusan. Sebagai yang kamu keluarkan dari mulutmu itu. Itu masalahnya. Di teksnya itu loh Pak, gimana Itulah di utusan teksnya? disebut. Ya kan Teksnya apa gimana yang dikeluarkan teksnya? dari Mas, jangan mulutnya? oleng dulu, jangan oleng Iya, dulu. dari Bapak. Please, saya masih mau panjang. Tidak Jangan ada oleng dulu. Tidak oleng sini. Bahwa apa yang dikeluarkan Bapak itu
disebut utusan. Ya, karena dia di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Terus Bapa mengutus. Terus yang lain tidak. Anda nggak hitung yang lain-lain dari teks itu. Ya memang itu dikatakan begitu kan, bahwa Yesus itu firman diutus keluar dari mulutnya, dari perkataannya, kan begitu kan. Nyambung yang lain dong, jangan hanya ayat ini, nyambung yang lain juga harus dinyambung. Jangan satu ayat ini kamu pahami, ya tidak bisa. Tapi kamu menyambung bahwa Yesus itu firman yang keluar dari mulut, itulah utusan namanya. Apa yang kamu katakan ke saya, itu artinya kamu ngutus suaramu ke saya. Saya bisa dengar. Gitu. Kan penjelasan kan, perlu penjelasan, pakai akal juga. Saya pakai akal nih. Kamu bilang pakai akal. Ya, saya pakai akal. Coba. Kalian nih. Gimana Kanda, masih mau masuk? Ya, sebentar saya pasang soundcard dulu, saya nggak dengar suaranya. Oh iya, Kamu mau kalahkan suara saya kan dengan songkat. Biasa aja. Enggak, maksudnya kembali kepada teksnya Pak, kepada teksnya. Tadi kan sepakat antara pakai pas. Ya, ya kan Tadi tidak semua pakai kamu pas. bisa pakai teks itu berarti pakai seluruh Ya, kitab yang iya, ada. boleh seluruh, Jangan boleh. satu ayat ini. Boleh. Ya kan saya Boleh, bilang boleh. bahwa Yesus diutus itu tapi firman jangan lari manusia. dari teksnya Pak. Gitu. Memang saya tidak keluar Secara dari kitab kami, tidak Oke, ada. Tidak oke. saya keluar dari Tadi kitab Bapak kami. berkata, aku tidak dan satu Bapak adalah ayat satu. ini ya tidak bisa. Tadi Tidak pakai pas bisa. bilang sebentar. Tadi pakai pas bilang Bapak dalam aku dalam Bapak ya. Ya. Itu sepemahaman pakai pas bagaimana dan konsekuensinya dari ayat itu apa? Ya firman di dalam Bapa, Bapa di dalam firman kan apa yang Oh, di dalam dikatakan firman. itu adalah Bapa. Oh. Apa yang firman Oke. Bapa Oke. katakan itu firman tentang Bapa juga kan begitu kan? Oke. Berarti firman di dalam Bapak, Bapak di dalam firman. Suara di dalam pakai pas di dalam suara begitu. Ya betul. Saat ini kamu dengarkan saya. Oh, gimana suara caranya saya masukin pakai Saya pas di ke dalam suara tuh gimana? Kamu tidak perlu. Kamu bukan nggak Loh, bisa tadi masuk ke katanya suara di saya bisa. dalam. Loh. kan Pakai saya- pas ini suara saya di menciutkan dalam masuk saya. ke dalam suara gimana? Saya Suara di dalam suara pakai saya, pas saya bisa, di- saya paham kalau ada Apa suara yang di dalam kamu pakai dengar? pas. Apa yang kamu Kalau dengar di dalam saat ini suara saya kan? Kalau di dalam Itu suara saya ada bukan. pakai pas itu gimana? Ya coba kamu dengar, kenapa kamu percaya itu pakai fast kalau itu bukan suara saya? Bukan, tadi Anda bilang Ya bukan suara apa, di jangan dalam menyangkal kamu. Oke, sudah. Jangan menyangkal. Kita baca ya. Nih, Yohanes Jangan menyangkal, saya itu tetap 17:21. saya. Ya, dilihat sini, Pak. Supaya mereka Ya. ini ada ini apa? Stikernya ngalangin. Supaya mereka di dalam semua aku di menjadi dalam satu. engkau. Sebentar, baca pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jangan kamu Supaya menjadi satu. mereka semua menjadi satu sama sama seperti seperti engkau, kau ya Bapa, ya Bapa di dalam Bapa, aku dan aku di dalam Bapa. engkau, agar mereka juga di dalam kita. Oke, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Apa yang dipercaya oleh dunia? Apa yang diinginkan? Supaya dunia percaya. bahwa Kalimat selanjutnya percaya bahwa engkaulah yang telah. kamu mengutus aku. Nah, yang diutus namanya. Yang diutus? namanya Yesus. Yesus adalah Adalah Utuh? firman Allah. tuh kan? Yang diutus firman Allah. pelan-pelan Kanda tadi itu pelan-pelannya pelan-pelan. 0,5. Coba 0,3 Iya. Kanda. Ini pelan-pelan ini ya. Oke, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Siapa yang diutus? Ya, Yesus. firman Allah.
Ya. Yesus. Namanya Yesus. Iya. Firman Allah. Iya. Firman Dan Tuhan. Yesus. Ya, Yesus adalah Iya kan? utuh. Yesus adalah utuh. Utusan itu adalah firman Allah. Yesus. Ya kan? Tadi Yesus 0,3 ya, utusan. pelannya ya. Yesus itu siapa? Coba pelannya Itu Yesus 0,1. siapa? Itu kan Yesus adalah firman Allah yang Nggak menjadi ada. manusia. Di sini loh, di sini. Tidak ada Supaya- di situ, tapi di dalam kitab kan sesuai konteks. Kamu bilang sesuai konteks kan, bukan Iya. di dalam ayat satu ini. Kalau kamu Iya. baca satu ayat, kamu gila. Kan gitu. Bapak aja yang gila, jangan kamu saya. akan gila. Ya. Supaya Kamu dunia lah percaya yang gila jadinya. bahwa Kalau kamu tidak bisa referensi yang lain, berarti kamu gila yo. Harus sabar. Terlalu banyak ngomong. Assalamualaikum saya warahmatullahi adalah wabarakatuh. ini. Doktrin saya ada di Alkitab, bukan di mana. Kamu Nanti pakai kita satu compare, ayat. Bang. Nanti kita komparasi semua. Kita komparasi. Udah nggak perlu, saya udah tahu. Kamu akan saya jelasin. Kalau kamu nggak Lah. tahu, saya jelasin gitu. Ini loh, Nggak perlu. ini aja Anda nggak. Nggak perlu Tadi kamu kita jelasin. sepakat. Saya udah tahu, saya kasih Gini, tahu pakai kan. pas. Kita sepakat pakai akal sehat dan pakai bahasa Indonesia yang baik dan Pakai benar kan akal gitu. sehat. Kita kan Iya. pakai yang sehat kan gitu. kan. Sehat nih, ini. Ya sehat saya ada Oke. referensinya. Kalau Sabar. ini nggak, kalau Sabar. gitu terus yang nggak sehat. Aduh, Kalau gitu kamu nggak sehat cuma pelan-pelan. satu ayat. Loh, untuk memahami satu ayat ini aja Gitu. Anda udah nggak sehat. Bagaimana yang lain? Siapa bilang? Loh, sekarang saya Siapa tanya bilang? Anda, kita uji. Kamu yang tidak sehat. Supaya dunia Kalau kamu percaya. satu ayat, Astaga, supaya dunia bisa satu percaya ayat begitu. bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kehendak Yesus kepada Iya. dunia, supaya dunia percaya dia Tuhan atau utusan. dia adalah diutus Bapa. Berarti dia utuh? Utuh? Dia adalah diutus Bapa sebagai apa coba? Bisa di dalam Bapa. Dia Bapa diutus di Bapa dalam sebagai Bapa. apa? Yesus di Ini dalam kan Bapa. pertanyaan lucu. Yang dia sebagai utusan tapi kan dari Bapa. Ada tapi lagi, ada tapi lagi. Ini doktrin Ya udah mulai kan di masuk atas nih. kan kamu putus. Doktrin mulai masuk nih, doktrin Kan di mulai atas masuk. ada. Doktrin mulai masuk. Di atas tuh jelas sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya kamu tapi- putus di situ, kamu tidak mau jelasin yang di atas, tapi kamu jelasin utusan. Utusan itu siapa? Utusan itu adalah orang Astagfirullahaladzim, adalah Pak. Itu. Bapak tadi sarapan apa tadi pagi? Ari-ari naga ya, Pak? Sarapan ari-ari naga Ya kan apa, Pak? Tadi pagi. kamu jangan nggak mau jelasin yang di atas. Tapi Kalau mau saya jelasin ini di apa atas, lu? Pak, kalau saya mau jelasin dari atas, ini mereka ini siapa? Yesus dan Bapa atau bukan? Mereka ini ditujukan kepada Yesus dan Bapa atau Mereka bukan? adalah murid Nah. atau orang dunia. Supaya menjadi Murid sama- supaya menjadi- satu dengan Nah, Bapa, baik. Bapa dan Yesus. Gitu. sama Kan seperti di situ engkau. dikatakan Bapa di dalam kamu jelasin sama seperti aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku kan. Ini Gitu. orang ini nih. Gitu kan? Kayaknya Pak, pakai Nah, pas gitu. tadi pagi sarapan apa, Pak? Jangan sampai salah sarapan, Pak. Ya, Dengerin jangan aja ngomong Bapak gitu. makan. Kamu dengerin aja saya. Sabar. Kamu nih, dengerin nih. aja saya. Oke, sebentar. Ini 21. Kita lihat di 23 lagi ya. Nah, 23 nih. Nih. Sama diulang. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu Ya. bahwa engkau yang telah. Kau mengutus aku. Kalau yang diutus namanya apa? Utuh? Ya, utusan. Nah, utusan. Ya. Berarti Utusan itu Yesus siapa? ingin Siapa yang diutus? sudah Siapa yang nanti. diutus? Yesus. Ya siapa yang diutus? Yesus. Siapa? Yang di Yesus. dalam Bapa. Di Yesus. dalam Bapa Yesus. Yesus. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Nah, murid-murid juga semua Oke, sama kamu dengan udah dia. ngakui, Kata kan? Yesus. Sudah Ya, kan? murid-murid Ya kan juga mereka sama. memang percaya padanya menjadi satu dengan Ya, Bapa oke. dan Yesus kan Baik, gitu. baik. Karena Ya, Yesus berarti- datang dengan rohnya. Astaga, Roh Kudusnya kan tuh. ini apa? Ini gereja apa ini? Pentekosta kah? Dengar dulu, Pak. Pelan-pelan, Ya, kamu- ya.
Kamu itu harus Oke. tahu. Jangan hanya jelasin seperti Nanti saya minta data Kan, di kamu mana asal dunia Yesus inginkan dunia tahu bahwa dia itu firman, dia itu roh, dia itu segala macam. Tidak ada, Pak. Yang ada di sini saja bahwa Yesus kan menginginkan dia supaya udah dunia jelasin yang tahu. di atas. Yang dia di atas sudah jelas bahwa dia di dalam Bapa, Bapa di dalam dia. Kalau yang bisa di dalam Bapa, di dalam Oke. Bapa di dalam dia apa? Firman Baik. dong. Baik, Masa kamu baik. nggak tahu gitu? Baik. Kamu Saya tanya. pura-pura aja lu. Saya tanya. Jangan pura-pura. Jangan Astaga, menyimpang. ini kerasukan, sumpah, Pak. Iya, jangan ke kiri ke kanan kamu. Pakai pas. Jelasin yang di atas saja. Ya. Di dalam Bapa, Bapa di dalam aku itu apa? Coba. Ya, udah, anggap sama. Pernah Jelasin nggak itu, Yesus? jangan jelasin yang lain. Astaga. Jangan yang Pernah lain, nggak? coba jelasin. Ini dalam Bapa, apa di dalam ini Bapa, orang di dalam ini? aku, coba. Apa ini kau Jelasin, ini? coba. Ini gimana sih Jelasin manusia yang ini? itu aja, coba. Apa yang dijelasin? Orang sudah jelas kok Yesus Nah, kan utusan. di dalam Yesus, Bapa, Bapa di dalam Yesus aku. utusan. Nah, kamu jelasin aja itu. Yesus Ya kamu jelasin yang Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ya kan Ya kamu sudah. tidak mau jelasin yang di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu cuma Ya, jelasin itu mau kan. di dalam, di Itu luar, kan. endingnya dia apa? Endingnya dia apa? Mau di dalam, di luar, Ya, ada ininya. akhir Walaupun dari kalimat ini dia apa? diutus tetap Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Oke, Walaupun dia oke. diutus juga Bapa di dalam aku di Astaga, gitu kan. kalian dua bicara, kalian dua bicara. sama. Maupun dia di luar apa di dalam, dia diutus, dia tetap di Bapa, Bapa di dalam aku gitu loh. Begitu. Kamu jangan jelasin diputus yang di atas, diputus gitu. Kamu memang ayat kalian ini putus-putus, tidak ada kejelasan atau tidak ada riwayat. Memang seperti Udahlah. Pusing kepala. Ya. Pusing. Pusing. Apa sih dia maksud dia ini? Dia mau bahas tentang kalimat yang sebelumnya di atas, ya kan? Di sini dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Dia tetap berkeras bahwa Yesus dalam Bapa. Terus yang lain-lain ini mau dikemanakan? Yang sisa banyak-banyak ini mau dikemanakan? Sementara kalimat ini kita tahu dari ending, mau apapun dia, mau Bapa di dalam dia, dia di dalam Bapa, mereka dua di dalam-dalam, itu bukan itu poinnya. Poinnya adalah tetap dia adalah utusan Bapa yang mengutus Yesus. Artinya Yesus utusan. Itu yang Yesus kehendaki supaya dunia tahu. Bukan dunia tahu, dia Tuhan. Yang tahu supaya dia Tuhan itu Kristen di bawah aturan Paulus. Itu aja susah. Tadi sepakat kita pakai akal sehat, lepaskan doktrin. Ternyata memang betul kata Al-Quran, orang kafir itu selalu mengingkari janji. Itu sifat karakter orang kafir. Di dalam Al-Quran disebutkan mereka senantiasa mengingkari janji. Kalian jangan terus-terus membenarkan Al-Quran. Kalian harus mempersalahkan Al-Quran, bukan malah membenarkan. Tadi kita sepakat di awal, oke, nggak lepaskan doktrin ya. Ya, doktrin saya Bible, oke. Berarti kalau doktrinnya ke Bible, kita menggunakan barometer akal sehat dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baru setengah ayat, doktrinnya sudah muncul. Baru berapa? Dinda Rizal 0, berapa? 0,5 ya. Baru 0,5 doktrinnya sudah muncul. Gimana sih? Ayo naik lagi, naik. Baling-baling Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Abu Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dipelanin tadi 0,5. Iya. Masa turun lagi jalan Tapi kaki dong masih saya. Nah, izin Bapak izin dan maaf lahir batin ya. Siap. Abu, Sama-sama Bang. siapa semua? sama-sama. Ya, semua. Sungkem. Kang Yan, mohon maaf lahir batin Kang Yan. Sama-sama lanjut. Siap guru.
Ini beliau mentor saya ya. Kang Yan ini mentor saya kuliah hukum. Ya, kalau Dinda Rizal montir saya ya. Kalau Kang Yans mentor, kalau ini montir. Ya. Ya. Ada lagi yang mana? Oten-oten. Ya. Pertahankan ya, Belum ada pengiyalan permintaan. kalian ya. Pertahankan ya bantahan kalian terhadap Yesus. Pertahankan, terus pertahankan. Ya. Apa nanti ribut minta maaf lagi kan gampang ya. Iya, naikin dulu. Iya, naik silakan. Iya, belum ada. Ya 270 orang mata memandang tap layar ya. Yang punya kawan Oten di share ya. Kalau kalian peduli dengan kesehatan teman-teman kalian yang non muslim, di share aja ya. Kita upayakan untuk mudah-mudahan jadi sehat. Nah, ada tuh. Selamat siang Pak Pimpinan. Ngeri kali nih Pak Pimpinan, selamat siang. Selamat siang Optimus. Selamat siang. Assalamualaikum, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, Kalau Kepas yang ini sudah mau Pak login Pimpinan, dia. monitor Pak Pimpinan. Ya, kalau Kepas yang ini siap login. Kalau yang Kepas tadi, oh lama itu lama, masih lama. Lama itu. Masih lama ya? Oh, iya betul. Ini pimpinan di surga ya, pas. Kita boleh mengucapkan Nek Komila, asal aku nak ada kau aja ada. Nek Komila, kau di bawah aja untuk setting. Sama Bunda Mila terus ini masalahnya ini ya. Ya, apa Optimus? Apa ya? Selamat siang, semua. Bentar pas. Silakan Optimus. Tadi kan typingnya ini. Silakan. Diskusi apa ini, Bang? Saya juga tidak tahu apa diskusinya ini. Diskusi lintas hadiah. agama ya, Oh, saya kira bagi-bagi hadiah. lintas agama. Oh, di bawah rumah. Oke. Kalau bagi hadiah nggak ada yang dapat semalam terakhir. Iya, tumbang semua yang masuk. Jadi diskusi lintas iman itu boleh dua arah, boleh bertanya tapi siap ditanya, atau mau login silahkan Itu pilih yang mana. napasnya bang, gak usah terlalu dekat. Ya, silakan Optimus, dibuka mic-nya. ya halo. Ya, Optimus, dibuka mic-nya. Atau dari Hendra dulu yang siap. Hendra, Apa temanya nih? Muhammad Nabi Palsu atau apa? Nah, gimana ya? temanya belum ada tema khusus. Ya, Jadi gimana? boleh pilih tema, boleh. Enggak, gini. Tadi barusan ngomong apa kamu? Muhammad Nabi Palsu. Yo, lanjut. Lagi yang mau sarapan ludah silahkan. Ya, permintaan lagi Hendra, permintaan lagi. Makan Kamu siang dengan kepleset ludah. itu tadi. Apaan kepleset? Enak Makanya aja. lain kali pegangan Smoker. dulu. Pegangan dulu Smoker. lain kali ya. Itu ada smoker tuh. Ya, smoker tuh. Selamat siang. Izin, Bang. Smoker. Bang, Selamat siang. izin tanya. Ya, silakan. Ini room apa? Roomnya Muslim ya? Iya. Betul. gimana? Oh, gitu. Iya, boleh saya bertanya? Makasih Bang Jo, jangan banyak-banyak asam lambung. Iya. Siap. Satu Siap, aja tadi siap. pertanyaan saya. Saya dari dulu Siap. belum. Saya ingin tahu konsep keselamatan di Muslim itu seperti apa. Siap bertanya, siap mendengar ya, Pak. Siap. Ya, dalam Islam Silakan, itu Kanda. Waktu dan tempat. bukan konsep lagi. Memang satu-satunya jalan keselamatan adalah Islam. Bagaimana cara menguji? Satu,
neraka bagi orang beriman tidak kekal ketika dia masuk. Bang, yang saya tanya bukan anu Bang, yang saya tanya konsep keselamatannya. Saya jawab, tidak ada konsep keselamatan dalam Islam. Sabar, Pak sudah Timur. selamat, sudah selamat, bukan lagi konsep. Konsep itu adalah gagasan, oke? Tapi Islam adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kita mirroring, Sekarang saya tanya, Kristen kalau orang masuk neraka kekal nggak dia di neraka? Abang belum jawab pertanyaan saya. Iya, saya mau mirroring. Ini yang saya mau bilang, keselamatan itu seperti apa supaya Anda paham. Di Kristen itu kalau masuk neraka kekal nggak? Saya belum bisa menjawab itu karena abang belum jawab saya. Saya sudah jawab ya. Satu-satunya jalan keselamatan hanya Islam. Sebab Dalilnya di dari mana, neraka- Bang? di Jadi neraka bagi kalau orang berbicara konsep beriman itu keselamatan, tidak kekal. Bang, kalau bicara konsep keselamatan, dalilnya bagaimana gitu ya, supaya kami tahu. Kan saya bilang bukan konsep. Tahu nggak konsep itu apa? Arti konsep? Apa itu? Ya, Anda tanya, Anda nggak tahu. Berarti saya harus jelaskan dulu konsep itu apa, gitu. Iya. Oke, konsep itu adalah gagasan atau ide. Coba buka di KBBI, apa itu konsep? Halo. Ya, pengertian Abang, maksud saya gambaran, gini, Bang. objek, Saya bukan proses, pendapat, rancangan. Oke, rancangan. Ya. Nah, sementara keselamatan itu sebuah kepastian di dalam Islam. Sebuah kepastian. Saya ulang, sebuah kepastian. Sebagai contoh, neraka bagi orang beriman tidak kekal. Neraka nih tidak kekal. Nah, sekarang di Kristen, neraka kekal nggak? Saya bingung juga pernyataanmu Enggak, ini. supaya ada pembanding, mana Bang, yang saya selamat. tanya ini konsepnya bagaimana? Begini loh. Astaga. Misalnya saya dari Jakarta, saya mau ke Bandung. Kira-kira saya sampai di Bandung, apa-apa saja yang harus saya lewati sehingga saya tiba di Bandung. Itu maksudnya kalau bicara konsep. Bukan kuterangkan itu. Anda keliru. Itu udah dijawab tadi. Ini apa? Aduh, enggak Dengan jadi pas. Islam, Contoh, selamat. Udah dijawab konsepnya itu. maksud saya begini. Nggak nyampe Misalnya, aja. buka di dalam Quran kah atau di dalam mana, lalu mengatakan bahwa keselamatan di dalam Muslim seperti ini. Nah, itu yang harus Dari dijelaskan. nama aja sudah apa namanya, sudah keselamatan. Gimana sih? Enggak, maksud saya, Bang. Maksudnya begini loh, kita itu di Kristen jelas konsep keselamatan itu kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita selamat. Nah, itu kalau di Kristen. Nah, sekarang kalau di Muslim bagaimana? Itu yang saya tanya. Di mana di Bible tertulis begitu? Loh, kok itu ada ribuan pernyataan di Bible, Bang. Nggak usah Bang cari tahu. Saya Kristen, jadi saya tahu jawab. Di mana? Kau pikir kami nggak baca Biblemu? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Itu jalan. perkataan Yesus. Itu satu Dia- aja. dia- Nah, dia sekarang sampai kepada konsep Bapa. keselamatan Muslim bagaimana? Coba. Sampai kepada Jadi Bapa. jangan ada-ada. Anda kalau nggak bisa jawab bilang. Bukan nggak bisa jawab. Anda yang akal Anda nggak nyampe. Saya berusaha pakai cara sederhana dengan mirroring. Contoh begini, Supaya- Bang. Misalnya supaya begini. tahu. Muhammad berkata, ketika kalian mengikuti mengikuti saya maka selamat. Ada enggak itu? Teori. Waduh, Bang Kana. Makanya itu yang saya bilang, konsep Saya nggak mau keselamatan itu saya jelas nggak dulu. mau, dengarkan. Waduh, banyak Saya nggak jaluran. mau bawa Jadi, Anda ke dalil yang Kalau berbicara pakai tertulis. logika, pakai rasio, itu enggak bisa, Bang. Ini kitab Oke, suci. baik. Saya berbicara. Jangan kau pakai rasio. Logika saya bangun berdasar kepada kitab suci, supaya memudahkan Anda bisa memandang bahwa mana yang selamat, Islam atau Kristen. Aduh. Ini langsung saya sebutkan Ini dua nggak bisa ini. jawab ini kalau begini. Bukan Menurut bisa saya jawab. kau nggak bisa Anda jawab. coba. Sekarang saya tanya, di dalam Kristen bukan konsep neraka itu kekal atau tidak? Nggak usah, Bang. Abang dulu jawab pertanyaan saya. Konsep Orang yang keselamatan sudah Islam masuk ke seperti dalam apa? neraka itu kekal tidak di dalam Kristen? Kristen itu namanya sudah di neraka ya kekal. Oke, Islam tidak ya? Aduh. Dengarkan. Saya tadi Tidak bilang, ada orang cerita, beriman Bang.
Orang beriman Sekarang neraka tidak belum ada kekal di penghuni, Bang. neraka. Surga dan neraka sekarang belum ada penghuni. Jadi Anda jangan ke surga, ke neraka. Nggak ada penghuni sekarang, Bang. Oh, berarti Yesus Penghakiman terakhir kemana belum tuh? selesai. Bukan. Dia Yesus bawa kemana, narasi Islam. Yesus? Dia bawa narasi Islam. Loh, Yesus di surga, Bang. Nah, dia bawa narasi Islam tadi, Bang. Oke. Yesus di Yang saya- surga. Jadi ini abang siapa, Abu atau siapa ini? Kalian jawab Ya, dulu konsep keselamatan di Islam seperti apa supaya saya jelas. Apa itu konsep? Konsep itu gambaran nyata. Mau selamat itu seperti apa itulah. Wa innaka coba. latahdi ila siratim Tidak usah kau pakai bahasa Arab. Kita ini bicara. Dan sesungguhnya Nggak boleh gitu, Bang. kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bang, itu bukan konsep keselamatan namanya itu, Bang. Sampai Kalian itu, aduh, susah Tadi kalian tidak Anda- bisa menang debat dengan saya. ya ampun, kau sama anak TK aja masih akan mengerti. menang Pak, betul. Ayo. Tidak akan menang karena Bapak Sebentar. Dari botol cara gitu. bicara saja sudah nggak jelas. Bukan. Saya mau tanya teman-teman dulu. Buktikan bagaimana Apa- konsep keselamatan yang hanya konsep keselamatan. saya sudah membuktikan bahwa jalan keselamatan dalam Islam itu jelas. Kenapa? Karena nerakanya tidak kekal bagi orang beriman. Saya belum masuk contoh loh. Kalau saya bikin Nggak contoh bisa. nanti Coba Anda abang, mencret. sekarang saya akan dengar. Coba abang Oke. ceritakan dari awal. Kita bagaimana tiktokan konsepnya. ya, kita tiktokan aja. Kalau ada orang Kristen, dia percaya Yesus 1000%, ya, bahkan dia rela mati, tapi tidak mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Oke. Lalu dalam satu keadaan dia terdesak harus merampok, ditembak mati, masuk surga apa neraka orang kayak gitu? Ayo jawab. Open mic. Saya tanya konsep keselamatan, Bang. Jangan pakai Iya, narasi ini seperti saya, itu. Saya tidak perlu berdalil-dalil dengan Anda karena percuma Anda tidak akan memahami dalil itu. Jadi saya Di langsung sini Anda kepada tidak poin aja. mampu. Di sini Anda tidak mampu. Ini baru Saya- bicara konsep saya keselamatan. Kalau di Iya. Kristen, Bang, abang tanya sama saya konsep keselamatan Kristen jelas. Ini saya langsung ke contoh keselamatan dalam Kristen atau dalam Islam. Jangan pakai contoh, Saya- Bang. Langsung coba. Saya tanya, ya, ada orang Kristen yang dia hidupnya untuk Yesus, bahkan dia rela mati, ya, tapi tidak mau meninggalkan Yesus. Terus kebetulan satu keadaan tertentu dia merampok bank untuk menghidupi keluarganya untuk makan. Lalu dia Aduh. ditembak. Sebentar, Analogi dari saya tanya mana Anda. itu, Bang? Saya tanya- Dijawab saya dulu, tanya- Bang. Anda bisa Kan analogi tadi keselamatan ngomongnya juga debat. begitu, Bang. Diam. Oke, ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, dia ke neraka atau ke surga? Open mic, jawab. Open mic. Bang, itu pertanyaan-pertanyaan itu Anda mau merohanikan sesuatu yang salah. rohanikan. Kan katanya keselamatan. Itu kan. Kan Jadi katanya Anda keselamatan. tidak bisa konsep keselamatan yang saya tanya menurut Islam itu, menurut Quran. Keselamatan itu kan Itulah. bukan bicara konsep. Konsep Bang, yang dalam saya Islam tanya tidak ada konsep keselamatan lagi. menurut Sudah- Quran, sudah menurut fix. Islam itu bagaimana, Sudah Bang? fix. Coba terangkan dulu. Orang-orang yang beriman kepada Allah Aduh. Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi, maka dia akan masuk surga selama-lamanya. Di mana? Coba buka di mana? Di kitab apa? Fusilat 29 innal ladzina qalu Buka. rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu Buka. Di alaihim mana? malaikatu Bahwa alla khawfun Tadi Arab, Muhammad wala tadi Arab tahzanu juga wa alasan dibaca. keselamatan. bil jannah allati kuntum tu'adun. Di situ Fusilat. Baca. Terjemahannya apa? Baca. Waduh. Udah tadi itu, aduh. Arabnya udah dibaca, terjemahan udah dibaca, Kalian nanya ini lagi. bahaya ini. Loh, situ yang bahaya tadi udah dibaca Arabnya. Bisa Kalau kalian dulu bisa malah kekongol salah begini, baru sendiri. bertanya, baru kecil loh pertanyaan sudah tidak bisa jawab. Ya. Bagaimana Loh, kekongol itu tadi begini? Arab udah dibaca, terjemahan udah dibaca, situ nggak ngerti juga gimana. Kalau situ ngomongnya debat berarti dua arah. Kalau nggak siap dua arah berarti nanya. Gak usah sosokan.
pertanyaan Abu belum dijawab. Coba Kanda di slow motion 0,5 Kanda pertanyaannya. Kalau ada orang Kristen meyakini Yesus, Bang, di depan saya ada Quran, Bang. Di mana ada terdapat itu? 1000%, bahkan dia rela mati untuk Yesus. Fusilat 30 sudah aku bilang tadi kan, sudah saya bacakan ayatnya. Waduh. Ya, Coba kalau nggak bisa baca original text-nya, ya baca terjemahnya. Baca terjemahnya lagi. Saya keluar, saya anggap kalian. Waduh, baca terjemahnya. Fusilat Saya 30. Anda tak bisa menjawab pertanyaan karena kalian tidak kami. sanggup menjawab. Sudah dijawab. Anda saja, makanya Al-Quran itu benar ya. tanya Al-Quran konsep bagi orang-orang yang berakal. Kalau tidak orang bisa yang tak berakal nggak bisa memahami Al-Quran. Sudah saya Maaf, saya bacakan turun aja. terjemahnya. Ya, diam turun. ini terjemahnya. Ya, saya Sesungguhnya turun. orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad juga di dalam hadisnya itu, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dahwalal jannah. Barang siapa yang kemudian di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dahwalal jannah, maka dia akan masuk surganya Allah. Itu konsep keislaman dan Islam. Sekarang balik tanya Ustaz Abu Hadid, silakan. Ya itu, saya nggak mau tanya dia jalan saya langsung di prakteknya, contoh kasus. Karena kalau teori-teori udah bosan kita dengar Kristen itu teorinya. Saya bikin kisah atau sebuah analogi, ilustrasi. Ada orang Kristen, dia taat kepada Yesus, tapi di akhir hidupnya dia melakukan sebuah kesalahan. Mungkin umurnya 60 tahun, taruhlah 59 tahun 11 bulan 30 hari, 1 hari saja dia dibuat kesalahan, yaitu dia merampok lalu dia ditembak mati. Pertanyaan saya, di dalam keyakinan Kristen orang kayak begini masuk surga apa neraka? Masuk neraka, Bang. Kekal nggak? Masuk neraka, Bang. Iya, kekal nggak kalau sudah masuk neraka? Katanya sudah Sebentar Bang Arif, ya berarti kekal dia. Iya, namanya berdosa masuk neraka, Bang. Oke, siap. Berarti teman-teman tidak ada keselamatan di Kristen. Walaupun kau meyakini Yesus Tuhan, dosa yang disengaja, kau Bang, meyakini Yesus itu tidak Tuhan boleh. Sabar dulu. Dosa yang kalau kau masuk Kristen, tidak ada keselamatan, tidak ada jaminan. Bahkan kau meyakini Yesus sampai di akhir sisa 1 harimu, ya, kau berbuat satu kesalahan, maka kau tidak ada keselamatan. Islam tidak. Ketika kau membuat kesalahan, tetapi dalam hatimu masih beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kau tidak batalkan keislaman, maka konsekuensi kau akan menjalani dulu hukuman, tapi kau tidak kekal di situ. Sama dengan di dunia, ya. Di dalam dunia ada hukuman di penjara itu yang dia ada hukuman 2 bulan, 5 bulan, 5 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang eksekusi mati. Nah, dilihat pelanggarannya. Ketika dalam Islam dia pelanggarannya adalah mengingkari Allah, dia batalkan keislamannya, maka dia kan bukan Islam. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan kekal dalam neraka. Tapi yang beriman kepada Allah, bahkan keimanan dia itu hanya sebesar debu, sebesar biji sawi, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kalau di Kristen tidak. Kau capek-capek kau yakini Yesus Tuhan juru selamat, apapun itu, hanya kau buat satu kesalahan dan itu di akhir hidupmu baru kau buat kesalahan itu, tetap kau kekal di neraka. Maka jaminan keselamatan ada di mana? Kristen apa Islam? Islam. Di Islam. Percuma kalian percaya Yesus Tuhan, sementara apa? Fitrah manusia adalah membuat kesalahan, berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak membuat kesalahan. Tapi coba bayangkan, dia sudah 59 tahun, ya, 11 bulan 30 hari, 1 hari aja yang dia buat salah, kekal neraka. Ini yang disebut keselamatan? Ini yang disebut keselamatan? Ya, boleh saya bicara? Nah, silakan. Boleh saya bicara?
Ya, bisa saya bicara? Ya silakan. Oke. Jadi kita kalau di Kristen itu Bang, ada dua model. Jadi bukan berarti ini kan abang tadi tanya langsung neraka. Perbuatan dosa itu, perbuatan pelanggaran itu dia tahap dosa dulu Bang. Nggak langsung apakah di neraka. Kecuali kalau di Kristen, ketika dia melakukan perbuatan dosa yang dengan sengaja secara berulang-ulang, nah itu berarti dia orang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Berarti dia punya tempat Jilat di ludah, neraka. dia jilat ludah. Tunggu dulu Bang, jangan kau potong, jangan potong dulu. Saya bicara toh. Dalil, Kalian kasih bicara. dalil. Nah, ini kan jangan potong begitu. Jadi beda konsep dosa dan konsep neraka. Kan manusia masih hidup dalam dunia, kecuali dia berbuat dosa langsung mati, langsung dia meninggal. Kalau abang tanya kemana dia, kemungkinan neraka. Tetapi kalau dia masih hidup Bang, potensinya orang bertobat itu ada Bang. Siapapun kita. Iya kan. Tadi kan dibilang sama Abu Hadid langsung mati. Iya, Hidup tadi kan 59 pertanyaan tahun di kan, akhir hidup waktu mati, dia melakukan kejahatan. Iya, dia melakukan kejahatan kan begitu. Jadi Ya, beda. sebelum mati itu kemudian mati. Iya kan ceritanya ini. Kalau konsep langsung matinya itu dia punya perbuatan itu. Sekarang kita mau tanya balik. Kalau menurut Islam apakah diampuni itu? Itu tadi yang Udah dibaca di dalam dijelasin Quran tadi itu. Tunggu Udah dulu Bang. dijelasin Yang tadi. dibaca di Quran tadi itu sama dengan kita memberi kesempatan. Jadi setiap orang yang pada akhirnya mau ikut apa yang disampaikan oleh Allah menurut kalian ya. buat apa? Ini bukan Begitu, jangan Bang. masuk ke sana. Ini kan Jadi- tentang keselamatan. Mana makanya. yang memberikan keselamatan? Ternyata di Kristen tidak. Itu yang saya bilang, walaupun Anda hidup Maksudnya di berkeyakinan Kristen bahwa tidak apa? Tidak ada keselamatan. Waduh. Kau meyakini Yesus ya. Yesus Saya saja dengarkan. sudah mengatakan akulah jalan dan keselamatan. Bagaimana caranya? Yesusnya dia jalan dan keselamatan dia. Orangnya orang lain bukan. Yesus berkata, Maksudnya akulah. ikut Yesus selamat Bang. Baik. Makanya saya langsung ke Begitu. kasus. Ada orang nih 59 tahun ya. Dia ini percaya Yesus, bahkan dia mau disuap, bahkan dibunuh untuk tinggalkan Yesus, tidak akan mau dia. Ya pasti kita tahu dalam 59 tahun itu ada dosa dia yang dilakukan, dia bertobat, ada dosa dia bertobat kan gitu. Tapi pada saat di akhirnya dia karena terpaksa melakukan kejahatan itu karena keluarganya itu lagi lapar, dia harus merampok, lalu ditembak mati. Dor. Masuk mana dia? Kalau konsep di dalam kalian kemungkinan menurut kalian itu selamat. Jawab di imanmu gimana? Kamu yang ditanya bukan Islam, kamu yang Ya, ditanya. yang ditanya kan kita mau cari tahu ini mana Kan yang setiap menjanjikan manusia, Bang, keselamatan, punya, Pak. mana yang Tunggu, betul-betul sekarang yang memberikan kita keselamatan. Ayo. Yang kita telusuri Bang, DP kehidupan sebelumnya seperti apa Sudah, dulu, Bang? tidak perlu kita tahu orang. Tidak ada satupun pendeta yang nggak bisa, datang Bang. data Jadi kalau di Kristen jemaat. itu- Kau sudah berapa dosa yang kau lakukan? Kau berapa kebaikan? Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Kalau di Kristen itu Bang, Nggak ada. cara hidupnya juga itu diperhitungkan Bang. Kalau kita Tapi mau pakai Kristen itu barometer, cara hidupnya itu Berarti diperhitungkan. nggak cukup percaya. nggak. Kalau Bukan nggak kita cukup bicara percaya, kita ini keselamatan, bicara perbuatan. Iya, sabar. Begitu. Kalau bicara keselamatan dengan yang barusan dijelaskan oleh Optimus, orang masuk Kristen cuma 3-4 orang saja. Serius, cuma 3 Di atau 4 mana? orang saja. Di mana Bang? Karena kita melihat hampir seluruh Kristen itu pertama dia membantah Yesus, ya toh, katanya Yesus jalan keselamatan. Yesus berkata A, mereka bilang B. Nah, itulah makanya saya bilang hanya 3-4 orang saja kalau pakai cara berpikirmu. Kita bicara keselamatan ini secara umum saja. Kalau ada kasus seperti tadi, nah nanti dalam Islam bagaimana? Di Islam ada yang namanya Yaumul Mizan, hari timbangan, ditimbang kebaikannya dengan keburukannya, mana lebih banyak? Nah, Kalau saya bilang tadi keburukannya kan, lebih banyak, berarti dilihat dari sisi itu kan? Iya, dengarkan. Saya kan sudah bilang tadi. Astaga. Oke, saya permudah lagi. Baik, anggap saja sama. Kristen juga punya timbangan. Oke, nanti dilihat. Kalau keburukannya lebih banyak, nah di Kristen masuk neraka enggak? Ayo. Anggaplah buku Bang, catatan. kalau di Kristen Oke. itu bukan begitu Bang.
Nah, terus Kalau keselamatan di Kristen itu bukan dilihat berat atau ringan. Bukan begitu, Bang. Kalau memang selama dia hidup dia tidak percaya Yesus, berarti neraka. ini saya bilang orang percaya Yesus. Gimana sih kau putar-putar sekali? Saya bilang orang yang percaya Yesus. Kita mau ukur keselamatan Kristen dengan keselamatan dalam Islam. Kita ukur sekarang. Nangkap tadi. Saya kurang Hanya nangkap denger, diam dulu gitu loh. Nah, kita ukur kurang nangkap realistis, tadi yang Abang kehidupan sampaikan. yang real, bukan angan-angan. Saya punya teman, kawan ya. Saya dari Papua. Teman saya ini dulu kalau mabuk, saya suka main gitar. Rata-rata teman saya Kristen semua. Itu nyanyi lagu rohani semua. Yesus, haleluya, puji Tuhan. Pokoknya dalam mabuk aja masih ingat Tuhan tuh. Nah, waktu teman saya ini kehabisan rokok, dia mau beli rokok itu. Keluar jalan 5 meter, ditabrak kendaraan, mati tempat. Mati di tempat. Itu dia surga apa neraka itu? Ayo. Coba Begini. jawab. Gini, Bang. Jangan begini, kita bicara Begini, keselamatan. Ayo, jawab. mana yang memberikan keselamatan? Begini, Islam ukuran atau kalian Kristen? kan keselamatan diutuh ukuran perbuatan. Kalau di Kristen bukan ukuran perbuatan, ukurannya dia Ya, percaya udah. Yesus tidak. Udah jawab. Ini kasusnya dia ini sampai saya bilang mabuk aja mereka masih teriak Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Apa dia nggak percaya Yesus tuh? Nggak bisa, Bang. Bukan karena dia nyanyi begitu, Bang, lalu sudah dianggap dia sekarang percaya saya Yesus. tanya. Nah, Sekarang saya belum tanya. tentu, Bang. Nah, bagaimana, Jadi maksudnya begini. bagaimana seseorang percaya Yesus bisa dikatakan dia percaya Yesus? Bagaimana caranya? Begini, Bang. Jadi kasih Nah, kesempatan bagaimana saya caranya? bicara juga. Iya, nanti saya bicara. Jadi di Kristen itu punya konsepnya itu bukan berat ringannya dosa, Bang. Tetapi intinya dia percaya pada Yesus tidak, itu saja. Nah, gitu. Cuman Jadi begitu. Abang terangkan tadi mengenai orang ditembak, Oke. saya tidak simak. Abang ternyata berkata bahwa ternyata dia percaya Yesus. Itu kan begitu. Percaya. Iya, Sekarang saya mau jadi tanya, begini, Bang. ukuran seseorang percaya Yesus atau tidak apa? Ya itu orang yang percaya Yesus, Bang, terlihat dari perbuatannya. Jangan Kalau pakai dia perbuatan. masih Jangan kalau pakai dia masih perbuatan. melakukan perampokan, dia masih Emang melakukan. lu bisa lihat satu-satu. Begini, dengar dulu. Jadi kalau dia masih berbuat jahat, dan berarti dia bukan percaya Yesus, Bang. Karena orang yang percaya Yesus terlihat dari cara hidupnya, dari perbuatan. Jadi kalau Abang tanya tadi, jadi manusia yang tidak orang ada yang ditembak berbuat tadi kesalahan itu, dan Bang, kejahatan. Saya mau tanya yang Anda, orang- manusia tidak berbuat kesalahan dan kejahatan? Tidak. kesalahan itu, Bang, ada dua. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Terus kesalahan Iya kan? yang disengaja itu yang kayak gimana? Jadi sama tadi yang Abang bilang, merampok bank, lari kejar, ditembak mati. Ya itu salah dia sendiri, ya dia nggak selamat, baik. Bang. Kesalahan yang tidak disengaja kayak gimana? Yang tidak disengaja seperti contoh, Bang. Contoh ini kita sedang misal ini kan kalau kita di Kristen bicara kotor aja sudah sebuah perbuatan Saya dosa. tanya bukan jenis kesalahannya, yang kesalahan tidak disengaja itu yang contohnya kayak gimana? Ya kesalahan tidak disengaja ada banyak, Bang. Yang kesalahan tidak disengaja. Misalnya kita membela orang yang orang-orang yang berbuat salah. Tapi kita tidak lihat dia ada berbuat salah atau tidak, kita bela dia, Bang. Nah itu kita tidak sengaja, kita tidak tahu. Misalnya contoh, seseorang sedang membunuh nih, Bang. Ada satu orang membunuh, dia lari bersembunyi ke rumah saya. Masuk di rumah saya, Bang. Saya lihat sekelompok orang datang dengan senjata, datang dengan Boleh masuk peralatan. sedikit? Ya saya pasti akan membela orang itu, Bang. Bahkan saya kasih solusi dia. Kamu lari lewat sini sehingga orang itu selamat. Konsepnya Islam Tetapi- yang dipakai ini. Konsepnya Islam yang dipakai ini berbohong dalam 3 hal. Cukup Pak Optimus, Makanya. kepanjangan. Waduh. Ya cukup saya kepanjangan ini, Pak bicara Optimus. dosa yang disengaja dengan tidak disengaja. Cukup Pak Optimus. Ini Tadi berarti- Anda bilang ukuran percaya tidak percaya itu jika melakukan Dan perbuatan. dosanya secara sengaja maka dianggap tidak percaya, begitu Pak Optimus? Oke, saya jawab. Yang saya maksudkan. Ya singkat aja. Saya mau bicara lagi habis ini. Pertanyaanmu tadi bagaimana? Anda tadi bilang ukuran antara yang percaya dengan tidak percaya adalah diukur berdasarkan jika dia melakukan dosanya secara sengaja dianggap tidak percaya, berarti begitu kan ya?
Kalau dosanya tidak sengaja masih dianggap percaya begitu. Ya. Jadi begini Bang. Oke, ya. Orang yang sudah Jangan percaya jadi kepada begini, Yesus. saya mau lanjutkan. Saya mau jawab jadi dulu lanjutkan. pertanyaanmu, saya belum jawab. Pertanyaanmu Itu saya tadi belum kamu jawab. sudah Kan? jawab. Jadi saya jawab begini, orang yang sudah percaya kepada Yesus terlihat dari cara hidupnya. Kalau cara hidupnya masih suka dengan dosa, dia Iya, tidak saya udah berarti tahu. konsepnya itu. Iya, udah nangkap saya Pak, udah nangkap. Saya mau lanjut ini. Oke, Ya, Anda silakan. bilang yang percaya itu perbuatannya baik, intinya kan gitu, ya kan? Perbuatannya baik Apa? begitu. Perbuatannya. Anda bilang yang termasuk orang percaya perbuatannya baik, Ya, pasti. ya kan? Ya, oke. Ini saya langsung contohkan. Pak Optimus ini adalah orang yang baik. Pokoknya Pak Optimus baik nih. Misalnya umur Anda sekarang 40 tahun ya. Anda orang baik, pokoknya Anda orang baik, percaya ya. Anda orang percaya. Nah, ada di suatu kejadian, di suatu di suatu momen dalam hidup Anda mengharuskan Anda untuk mencuri karena keluarga Anda membutuhkan gitu ya. Nah, itu kan salah satu dari contoh yang Kanda Abu Hadi tadi contohkan. Ya, Anda ini terpaksa gitu. Terpaksa, amit-amit terpaksa harus melakukan pencurian. Ya. Pak Optimus nih udah percaya, udah baik, pokoknya baik, pokoknya baik. Tapi di belakangan ini terpaksa harus mencuri demi sesuap nasi untuk keluarga Anda. Pada saat Anda mencuri itu, Anda didor oleh polisi, mati. Ya, Anda masih bukan orang percaya, Pak Optimus? Silakan jawab. Anda orang percaya atau bukan orang percaya? Oke, saya jawab Bang. Kalau saya sebagai orang Kristen, saya sudah bilang tadi, orang yang sudah percaya kepada Yesus terlihat dari perbuatannya. Kalau soal yang Abang analogikan tadi, kalau kena ke saya tidak akan lakukan pencurian. Oh, Anda pokoknya melakukan pencurian. Ini Tidak. sebagai contoh. Anda Saya jangan tidak- mengelak dari kalau- contoh. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh. Anda hanya harus menjawab saja. Ya. Anda cuma harus menjawab. Anda tiba-tiba harus melakukan pencurian demi sesuap nasi keluarga Anda. Di saat melakukan itu, Anda didor mati oleh polisi. Anda ini orang percaya atau orang tidak percaya? Anda memaksakan saya mencuri gitu. Kok nggak bilang ini contoh, Pak? Saya nggak nyuruh Bapak nyuri. Ya, saya kembali lagi ya. Abang rupa tidak paham pernyataan saya tadi. Saya sudah percaya Yesus, saya tidak akan lakukan itu. Anda bukan nggak akan melakukan pencurian. Anda nggak berani jawab. Anda nggak saya berani sudah jawab. jawab. Dikasih contohnya orang lain, Anda tetap nggak jangan jawab. paksakan Dikasih kasih contohnya contoh diri begitu Anda ke sendiri. saya. Lo makanya bisa untuk dong. kasus seperti ini, Nggak bisa, seperti ini, bisa. anggaplah bukan Anda. Ya oke, bukan Anda. Anggaplah si Paul yang melakukan itu, si Paul. Si Paul ini percaya atau tidak percaya? Terus Bang, macet. Maksudnya? Ya Saya bukan juga Anda, saya bilang oke, Anda nggak mau dijadikan contoh. Anggaplah si Paul yang melakukan ini. Si Paul ini orang baik di penghujungnya tiba-tiba dia terpaksa harus mencuri demi sesuap nasi untuk anak keluarganya. Ya, si Paul ini orang percaya atau tidak percaya? Silakan jawab. Kalau si Paul lakukan itu, si Paul bukan orang baik. Oke, si Paul bukan orang percaya ya. Iya, berarti dia tidak Oke. percaya Yesus. Oke, kalau si Paul bukan orang percaya, berarti si Paul masuk neraka. Masuk neraka. Dengar sendiri ya, teman-teman ya. Iya, iya. Jadi walaupun seumur hidupnya baik, tadi kan sudah tiba-tiba dibilang si Paul tidak percaya Yesus. dengarkan saya, Anda diam. Ya, di penghujung hidupnya dia ada momen terpaksa harus nyuri demi sesuap nasi anak istrinya misalnya gitu, dianggap tidak percaya nih oleh dia nih ya, dan si Paul ini bakal masuk neraka nih, percuma ya, hampir seumur hidupnya si Paul berbuat baik ya, ternyata masuk neraka. Nah, kita di dalam Islam yang sudah dijelaskan oleh Kanda Abu Hadid, kita tidak menerapkan hal-hal yang semacam itu. Di Islam tidak diajarkan demikian. Kanda silakan masuk, jelaskan versi Islam. Oh, ini berarti ada satu kelompok ini ada spesialisnya. Bukan, karena gini, karena kamu nggak ngerti-ngerti dari tadi gitu loh. Kalian yang Pertanyaannya tidak nggak paham ngerti maksud saya. apa yang ditanyakan, Kita itu, kamu apa jawabannya nggak Saya ngerti sudah bilang, gitu loh. Bang, Silakan kita kamu sudah bertanya, bertanya, ya, dijawab, kamu diem dulu. jujur.
Kita itu bang, kalau sudah percaya Yesus tidak akan melakukan itu bang. Berarti orang yang Siapa melakukan bilang? itu berarti dia tidak percaya Yesus. Belanda, Spanyol, Portugis itu, apa mereka nggak percaya Yesus? Mencuri dari Indonesia rempah-rempah. Itu pendapat Sembarangan. Bapak. Bukan pendapat, sejarah membuktikan. Anda nggak belajar sejarah. Belanda, bisa, Bang. Belanda agamanya apa ya? Ayo. Kalian mending bertanya yang lain aja deh daripada bahas yang begini. Ini nggak jelas nih. Oh iya gitu. Mau ditanya yang Iya. lain, siap. Mending kita bicara yang lain daripada bicara begini bang. Ini kan ngambang, orang lain punya dosa, kita yang mau ambil kesimpulan. Ini kan cerita. Kalian sendiri emang bisa menilai orang baik enggaknya dari mana? Ayo nilainya. Bagaimana kalau dia penjina? Emang kamu lihat Yes. dia menyinahi gitu? Iya, saya sudah bilang tadi. Nah, diem Standar kau. orang Kristen. Tapi dia percaya, terus mati mau apa? Ayo. Masuk neraka atau surga itu? Saya sudah bilang standar orang Kristen itu bang. Oke, udah. Lu kan mau bahas yang lain, kan? Ya, coba Iya. buka Matius 21, buka. Apa itu bang? Buka Matius 21. Matius 21 pasal 21. Matius, Jangan bilang nggak ada Bible di rumah. Matius apa tadi bang? 60. Matius pasal 21, 60 jauh aman. 60 jauh kali ah. Berapa? 21 Ya, ayat 21 ayat 2. Baca. ayat 2. Nomor 2. Ya. Ya, nomor 2. Matius 21 nomor 2. Bagaimana itu? Ya, baca. Sebentar, saya lagi buka kitab ini bang. Sabar. Matius 21 ayat 2 ya. Ya. Nomor 2. Matius dengan pesan, ini ceritanya ini dengan pesan, pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lalu lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Apa ini maksudnya bang? Oke, sekarang baca Lukas 19:30. Aduh, kapan suruh bang? Satu-satu bang, selesaikan dulu yang satu. Lah iya, ini masih satu konteks pembahasannya. Aduh, Iya. bingung ini Ayo. Lukas 19:30 baca. Berapa? Lukas 19:30 ya. Lukas 19 ayat 30. Apa ini Lukas 19:30 ini? Ya. Oh, ini sama dengan tadi. Pesan. Oh, sama pergilah- dengan tadi ya. dengan pesan, terus. pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah tunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Apa masalahnya bang? Oke, masalahnya berapa keledai yang dipinjam oleh Tuhan kamu? 2 apa 1? Seekor atau 2 ekor? Coba silakan. Kejauhan ngomongin konsep keselamatan. Ini aja dulu beresin. Ya, ini persoalannya. Kalian itu tidak kasih saya ngomong yang agak panjang. Kalian mau tek selesai. Ini Bisa begitu, Bang. 13:28. Kamu ngomong sampai 13:30, 2 menit. Enggak. Jadi begini bang, kasih waktu saya bicara dua kitab ini. Jadi penulisan kitab ini orangnya berbeda bang. Ya, tentunya si Matius dan si Lukas, ketika mereka menulis riwayat ini, cerita ini, tentunya mereka memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka tidak duduk di satu meja, lalu duduk bersama-sama menulis kitabnya. Makanya itulah keindahan kitab kita. Ada perbedaan. Begitu. Jadi si Matius bersaksi tentang keledai itu 2 ekor, si Lukas bersaksi tentang keledai itu 1 ekor. Persoalannya bukan di keledainya. Persoalannya Tuhan menyuruh keledai itu bawa ke sini karena dia mau masuk ke Yerusalem. Jadi bukan persoalan berbedanya, memang betul berbeda cara menulisnya, cara bersaksinya Matius dengan Lukas berbeda, Bang. Jadi itulah kalau dia sama, Bang, dia seragam, berarti itu rekayasa.
Nah, gitu. Kalau ceritanya persis sama sekali, itu namanya rekayasa, Bang. Jadi mereka ini dua orang yang berbeda, kecuali orang yang sama, Bang. Orang yang sama yang berkata, tetapi ini orangnya berbeda, Bang. Jelas si A berbicara tentang keledai, yang satu mungkin melihat 2 ekor, yang satu melihat cuma 1. Tapi poinnya di situ untuk apa sih? Yesus menyuruh kepada muridnya. Itu ada tertabat. Yesus tahu dari mana itu ada keledai yang sedang Oke, cukup ya. Saya sudah berikan waktu 2 menit ya. Cukup. Ya. Oke. Anda bilang 2 orang tadi pada saat membaca Lukas berapa? 19:30. Pas mau baca, oh ini sama ini. Anda bilang kan gitu. Oh ini sama ini, kata dia. Dengar nggak teman-teman semua dengar ya tadi ya? Dia bilang ya ceritanya sama ya. Oke, ceritanya sama. Kalau ceritanya sama, kenapa jumlah ekor keledainya beda? Hah? Kalau Anda yang tunggu sebentar, Anda diam dulu. Saya ngomong 13:30 sampai 13:32 nggak masalah. Kalau Anda yang dipinjami keledai ya, kalau Anda yang harus dikembalikan, saya meminjam kepada Anda dan harus mengembalikan misalnya gitu. Ya harus jelas berapa yang saya pinjam, 1 ekor atau 2 ekor, karena itu pinjam, kecuali nyuri atau kecuali diberikan, ya kan? Nah, Anda tadi bilang ini 2 penulis ini tidak duduk bersamaan. Oke, 2 penulis ini saksi mata atau bukan saksi mata? Itu satu pertanyaan saya, nanti Anda catat ya. Kemudian, apakah 2 penulis ini diilhami oleh Roh Kudus atau tidak diilhami oleh Roh Kudus? Ya, banyak Kristen mengatakan penulis-penulis gospel ini diilhami oleh Roh Kudus. Tapi kenapa hal mengenai yang simpel saja, soal keledai aja masih berbeda? Ya. Ayo. Oke. Jadi jangan terlalu ketinggian bahas keselamatan ya. Anda ngomongin ini aja masih belum jelasin. Oke, Bang. Ya. Sebenarnya tadi Abang punya pernyataan itu saya baru jawab. 1 menit loh. Oh iya, kasih genap 2 menit. Ya, lanjut, Jo. Lanjut aja. Iya, ini bukan hal yang sederhana ya. Kitab suci itu nggak bisa bertolak belakang, nggak bisa berkontradiksi. Kalau di dalam kejadian faktanya yang dipinjam adalah 2, siapapun yang mengatakan harus bilang itu 2 yang dipinjam. Kita di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Ya kan? Ada 1 orang atau penonton 406 mengatakan yang ada di sini adalah 8 orang. Sepakat kami semua mengatakan ada 8 orang. Anda sendirian mengatakan di sini ada 9 orang. Siapa yang benar? Harus ada salah satu yang benar. Tidak mungkin keduanya benar. Begitupun juga dengan Lukas atau Matius tadi. Siapa yang salah di dalam ini? Coba silakan. Ya, jadi saya ulang lagi, Bang. Tadi sebenarnya saya sudah jawab. Begini, Matius dengan Lukas ini bukan murid langsung yang ikut dengan Yesus. Itu bukan murid langsung. Catat teman-teman. Catat, bukan murid langsung. Ya, memang bukan murid langsung, mereka penulis, Bang, bukan murid langsung. Tetapi mereka menurut tradisi, mereka saksi mata. Jadi yang satu mengambil ketika menceritakan saksi mata. Ya, ketika murid-muridnya datang kepada, kan itu sebenarnya kalau kita mau telusuri, keledai itu tidak ada yang punya, Bang. Yang keledai itu memang Tuhan yang suruh. Jadi intinya begini, antara Lukas dan Matius pertama menulis itu dalam perspektif yang berbeda. Yang satu mungkin dari sebelah utara, yang mungkin satu dari selatan. Kemungkinan yang keledai yang satu itu, jangan dulu ketawa, ini saya mau terangkan dulu. Jadi jangan, sama yang saya bilang tadi, tidak mungkin Lukas dan Matius itu duduk bersama-sama, tulis secara bersama. Ini penulisan kitab ini, Bang, ini mereka tidak saling mengetahui. Jadi wajarlah kalau yang satu mengatakan ada 2 ekor, yang satu mengatakan ada 1 ekor. Tetapi persoalannya bukan di jumlah ekor, karena yang pakai itu keledai itu cuma 1 yang dipakai, Bang, bukan 2-2. Karena kemungkinan besar 2 ekor karena 1 anaknya. Kemungkinan ini analisanya, kemungkinan itu masih kecil. Catat teman-teman, kemungkinan. Ya, jadi yang Tuhan pakai itu, yang Yesus pakai itu keledai cuma 1, nggak pakai 2. Waktu oke, cukup ya, 2 menit ya, cukup 2 menit ya. Keledai itu mau dipakai masuk ya, nggak usah terlalu panjang, nggak muter-muter di tempat, sudah cukup. Ya, Anda mengatakan mereka ini bukan murid langsung, tapi Anda mengatakan saksi mata. Ya, kalau memang saksi mata harusnya jelas, ya. Coba, saya tidak mengharapkan 400 orang mengetik typing, tapi minimal 5 sampai 10. Coba teman-teman typing, di sini ada berapa orang sih di dalam komal ini? Coba.
mereka minimal saksi mata nih, 400 orang ini saksi mata. Ada berapa orang kami di sini? Tidak mungkin jawabannya beda. Silakan teman-teman typing, ada berapa orang kami di sini? Anda lihat tuh jawaban mereka, Anda lihat. Mereka ini saksi mata. Tidak mungkin jawabannya berbeda. Kalau Lukas dan Matius sama-sama saksi mata, ngapain jawabannya berbeda? Itu artinya mereka justru bukan saksi mata. Karena tidak diketahui berapa jumlah aslinya, besar kemungkinan juga keduanya ini tidak mendapatkan cerita langsung atau tidak melihat secara langsung. Anggaplah salah satunya melihat secara langsung. Yang mana yang salah? Pertanyaan saya. Gak apa-apa, salah satu aja yang salah. Yang mana yang salah? Coba. Sudah mungkin saya jawab. Benar. Lu betul. Oke, saya jawab. Bentar dong, baru 1 menit saya. Santai aja. Ya, Anda ngomong kok di situ-situ aja kok. Ya, Anda juga tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah kedua penulis ini diilhami Roh Kudus atau tidak? Jawab itu. Apakah kedua penulis diilhami oleh Roh Kudus atau tidak? Silakan Anda mau jawab. Oke. Jadi saya ya Bang ya. Saya kasih satu contoh. Kita lagi nonton bola ini Bang. Di tribun itu ada ribuan orang Bang. Tetapi ribuan orang itu tidak mencatat peristiwa ketika siapa yang mencetak bola. Hanya orang-orang tertentu yang menulis berita itu. Itu pun ketika berita disampaikan di koran, si satu versinya lain. Oh, dia ditembak dengan kaki kiri. Yang satu, oh dia tembak dengan kaki kanan. Jadi itu sebenarnya Bang, itu fenomena-fenomena seperti itu bukan berarti saksi mata. Yang saya punya maksud itu bukan berarti saksi mata lalu mereka ada di jarak 1 meter situ, bisa saja dari kejauhannya. Itu yang pertama. Lalu kedua mengenai diilhamkan, itu kalau melihat langsung peristiwa itu dicatat, itu tidak perlu pengilhaman. Yang dimaksud dengan pengilhaman, kalimat-kalimat yang tidak terungkapkan, yang tidak dilihat secara kasat mata, maka Tuhanlah yang memberi pengilhaman kepada mereka sehingga lengkaplah proses penulisan itu. Jadi pengilhaman itu kalau dia lihat langsung menceritakan peristiwa itu bukan pengilhaman Bang. Yang dimaksud dengan pengilhaman, bagian-bagian kitab yang tidak tertulis secara manusia, itulah yang diilhamkan Allah. Jadi Allah ibaratnya melengkapi. Ini loh yang kau harus tulis ini. Itu yang dimaksud perbedaan antara melihat langsung dengan pengilhaman. Jadi melihat langsung tidak perlu pengilhaman Bang. Kalau melihat langsung. Tetapi kalau dia tidak lihat, dia mau tulis, itu yang diilhamkan. Nah, gitu. Jadi kembali ke saksi mata tadi, ya tinggal sedikit ya 2 menit. Kembali ke saksi mata tadi Bang, tidak mutlak dia harus berada di jarak 1-2 meter Bang. Bisa saja dia di jarak jauh. Jadi pada waktu itu memang ada orang banyak waktu itu mondar-mandir di sana sini Bang. Begitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Oke, dia masih tidak menjawab ya, apakah diilhami Roh Kudus atau enggak ya, nggak berani jawab mengenai itu. Ya tadi saya sudah jawab menganalogikan mengenai apa jawaban Anda? Diilhami Roh Kudus atau tidak? Yang diilhami Roh Kudus Bang, tulisan-tulisan diilhami ya. Diilhami atau tidak? Yang dilihat secara langsung itu tidak perlu diilhami Bang. Dilihat ini diilhami atau tidak gitu loh. Ini giliran saya. Yang lain itu diilhami gitu loh. Sudah ya. Ya ini teman-teman nih, kalau seandainya cuman pengandaian ya, kira-kira dong begini. Kalau kita kira-kira, lo Anda pengandaian tadi. Apanya yang saya pengandaian? Anda bilang kira-kira 1 meter atau 2 meter melihatnya. Itu kan perkiraan Anda. Tertulis maksud gak? saya Seperti itu. Saksi mata ini itu jawaban tidak saya. Anda jarak 1 meter 2 meter Bang. Saya sama sudah menghormati sepak bola, sudah menghormati Anda dengan memberikan waktu yang fair. Anda malah mulai tidak fair di sini. Ini waktu saya berbicara. Loh iya, Anda tuh sudah dihormati dengan diberikan waktu yang cukup. 2 menit supaya tidak terlalu lama. Sudah ya lanjut. Ya, ini ya teman-teman ya, kalau pengandaian kalau kitab suci apa namanya? Berisi kira-kira kemungkinan dilihat ke 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nggak bisa. Kitab suci nggak kayak gitu. Kitab suci nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Ya harus jelas. Tadi dia memberikan contoh. Misalnya ada orang di tribun mencatat, ada gol ditendangnya dari kaki kanan kaki kiri, ya. Kemungkinan ada yang memberitakan beda. Kalau ada yang memberitakan beda dari kenyataannya, berarti yang satu itu bersaksi palsu, pemberitaannya palsu. Jangankan tentang bola, ya kan?
minimal di salah satu berita itu ada yang benar. Misalnya Ronaldo mencetaknya dengan kaki kanan, kenyataannya dia mencetaknya dengan kaki kanan. Berarti si berita, koran berita yang A memberitakan dengan benar, yang B yang salah. Minimal ada salah satu yang benar. Maka dari itu saya tanya, di antara Lukas dan Matius siapa yang salah? Kalau salah satu kamu sudah bisa berani sebutkan salah, oke sih.